Halo, selamat siang teman-teman bonsai semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips jitu. Jadi khususnya untuk teman-teman yang baru mau mulai melakukan stek batang sancang ya. Di sini saya akan kasih resep jitu. Jadi yang mana di sini saya sudah menyiapkan juga batang sancang yang nantinya akan kita stek, dan juga ada ramuan hijau, itu ramuan Hulk, yang mana nantinya ramuan itu yang akan menjadikan kunci anti gagal untuk stek batang sancang ya. Jadi saya akan mempraktekkan di sini ya, bagaimana caranya kita menanam batang sancang ya, supaya cepat tunas, kemudian perakaranya juga nantinya akan bagus gitu ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah membungkus batang yang nantinya akan kita stek dengan plastik itu selama 1 malam, tapi teman-teman juga lebih bagusnya bisa sampai 2 malam gitu ya. Jadi batang yang akan kita stek itu sebelumnya sudah saya ini dulu, saya bungkus pakai plastik sembarang lah karena Oke, jadi seperti ini sudah saya rapikan seperti ini sebelumnya. Dan kalau memang kita itu masih mau menggunakan metode-metode lain juga boleh ditambahkan di situ. Cuma memang kuncinya resepnya di ramuan hijau itu ya. Jadi karena ini batang sudah saya rapikan, jadi saya kasih tutorialnya langsung aja ya. Jadi ramuan hijau itu sebenarnya ramuan alami ya. Jadi mungkin teman-teman semua sudah cukup familiar dengan bentuk daun ini ya. Ini kalau di tempat saya itu namanya daun kelor. Jadi cara pengaplikasiannya, daun kelor itu kita remas-remas di dalam air gitu kan. Jadi ini saya juga udah nyiapin di sini. Jadi ini dari daun kelor yang sebelumnya saya remas-remas ya kan, kemudian sampai berwarna hijau. Dan ramuan ini cukup jitu ya. Ini ramuan turun temurun dari mbah saya dulu kalau nanam apa-apa gitu kan. Cukup efektif gitu. Jadi teman-teman semua, ini di sini saya akan membentuk ulang gitu kan. Jadi saya akan membuat tirusan atau entresan lah ya kalau di sini. Entresan. Di sini entresannya memang sengaja saya buat miring ya teman-teman ya. Karena memang nantinya saya akan menanam dengan cara miring langsung gitu. Jadi kita kupas seperti ini ya teman-teman. Kita kupas. Kita juga nggak perlu, sisa dari kupasan ini juga kita nggak perlu untuk memotongnya. Nanti juga biar jadi ada kekuatan ya ketika kita tanam. Dan selanjutnya setelah semuanya itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan bentuknya ya kan, dari perapian di setiap ujung-ujungnya. Ini juga ada juga yang saya pecah batang seperti ini, cukup banyak ya di sini ya. Ini nantinya akan perakaranya juga setelah tumbuh itu kita nggak perlu pecah batang lagi gitu kan, mungkin tinggal seleksi akar. Oke, selanjutnya batang yang sudah siap tersebut kita rendam di dalam cairan hijau ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kita rendam, terus kita diamkan selama 1 hari 1 malam ya kan. Kita rendam seperti ini, nanti kita langsung
tanam setelah direndam. Selanjutnya ya teman-teman, kita akan menanam ya setelah sancang yang kita rendam dengan air daun kelor ya. Kita langsung tanam di sini seperti biasa. Media tanamnya itu kita akan gunakan pasir kali yang kemudian sedikit kita tambahkan sekam. Jadi masih sama seperti tanam-tanam yang lain ya. Jadi kita campur dulu. Aduk sampai sekamnya merata. Kalau teman-teman mau langsung praktek silahkan. Ini juga polybagnya sebenarnya agak kebesaran sini, kita harus banyak mengisi. Oke, kita langsung tanam saja seperti ini. Jadi air yang kita gunakan untuk merendam tadi bisa kita gunakan untuk menyiram ya, untuk menyiram dari yang sudah ada di polybag ini gitu kan. Oke, terus sedikit tambahan juga tipnya. Kalau musim penghujan terus kemudian teman-teman itu naruh stekan ini itu di tempat yang terbuka, usahakan lubang-lubang polybag ini diperiksa ulang ya. Jadi atau ditambahin jika memang kurang, karena kalau misalkan nanti kadar airnya yang ada di tanah itu cukup lembab atau cukup basah, bisa mengakibatkan kebusukan ya pada batang sancang yang kita stek. Jadi ini selanjutnya nanti kita akan taruh di tempat yang teduh. Kebetulan ini berada di bawah pohon anggur ini ya, jadi cukup rimbun di sini. Jadi tidak terkena sinar matahari langsung, paparan sinar matahari langsung ya. Ini juga nampak di sini buah anggurnya lagi mulai berbuah, dan ini juga ada yang sudah masak ya teman-teman. Jadi setelah kita tanam atau stek batang sancang ini ya, kita juga bisa lanjut nikmatin buah dari hasil kebun kita sendiri. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga sukses dan bisa selalu menikmati proses pembuatan bonsai. Sekian, salam bonsai mania. Jadi ini usia
batang stek yang kita sancang yang gunakan resep daun kelor. Kita akan periksa ini usia tanam itu sekitar 8 hari ya, kalau nggak salah 8 hari 9 hari kurang lebihnya. Kita akan periksa, kita akan coba buka sungkupnya ya. Oke, di sini sudah tampak ya tunas-tunas dari sancangnya, hampir semuanya tumbuh ini ya. Jadi tidak ada yang busuk gitu. Jadi semuanya ada tunasnya ya, teman-teman. Oh iya, kemarin mungkin saya belum ngasih tahu juga ya. Jadi setelah kita tanam, kita gunakan bekas kemasan air mineral, tapi yang kita lubangi di pinggir-pinggirnya ya sekitar 4 atau 3 lah untuk sirkulasi udara gitu kan. Jadi biar suhunya juga nggak terlalu panas gitu kan, ataupun terlalu lembab. Oke ya teman-teman, silahkan untuk tetap selalu berkarya ya dalam seni bonsai. Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu mencoba cara-cara lain yang mungkin lebih efektif dari cara yang saya berikan kali ini gitu. Jadi teman-teman juga bisa menyungkupnya, nggak harus pakai botol aqua ya, bisa pakai plastik atau apa, tapi usahakan plastik yang buat nyungkup itu jangan menyentuh batang dari yang kita stek gitu ya. Karena apa, nanti kalau misalkan plastiknya itu menyentuh tunas-tunas baru yang seperti ini yang masih muda, itu biasanya dia akan menghitam. Kalau istilahnya orang Jawa bilang itu lanas gitu. Jadi memang paling efektif sih ya pakai seperti ini. Jadi nanti kalau udah sekitar 20 hari kita bisa lepas penyungkupnya ini, itu juga udah cukup aman gitu. Oke, sekian dari saya. Jika memang nantinya saya ada cara-cara lain juga saya akan bagikan ke teman-teman semua. Jangan lupa dukungan, like dan subscribe-nya untuk channel saya. Kita sama-sama membangun, berkarya dengan hobi, dan hobi tersebut bisa menghasilkan. Terima kasih, salam bonsai mania.